Ada sebuah kisah di sebuah desa kecil di kaki bukit yang jauh dari hiruk-pikuk dan keramaian. Di sana tinggallah sebuah keluarga kecil yang hidupnya sangat sederhana, atau lebih tepatnya mereka dikatakan keluarga miskin. Tetapi walaupun tergolong miskin, mereka berempat, sang ayah, ibu, dan dua anaknya yang masih kecil, hidup bahagia. Mereka tak pernah lupa bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadi sumber sukacita dan pengharapan bagi mereka, sehingga mereka dapat merasakan damai sejahtera. Sang ayah sudah berusaha bekerja sekuat tenaga, mengolah sawah dan ladang mereka, dan ketika panen, mereka selalu gagal dan gagal lagi. Dan itu terjadi setiap tahun. Meskipun demikian, sang ayah selalu bersikap tegar dan berusaha bekerja sekuat tenaga dengan harapan suatu saat pasti hasil panennya akan melimpah. Semangatnya tak pernah kendor, dan sang ayah terus berusaha mencari nafkah dengan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Demi anak dan istrinya, sang ayah rela melakukan apapun sepanjang pekerjaan itu masih halal. Dan satu hal yang tak pernah berubah adalah sang ayah selalu mengajak dan mengingatkan istri dan kedua anaknya agar selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, tekun berdoa, dan rajin beribadah. Sang ayah selalu mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, dan segala sesuatu suatu saat akan kembali kepada Tuhan, dan tidak ada suatu apapun terjadi tanpa seizin dan kehendak Tuhan. Yang terpenting dan terutama, biarlah hati kita mengasihi Tuhan jauh melebihi apa yang ada di bumi. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Nasihat sang ayah kepada istri dan kedua anaknya. Ketika beberapa hari lagi Natal akan tiba, sang ayah duduk termenung dan wajahnya kelihatan sedih. Belum pernah dia selemah ini. Dia pergi ke bilik rumahnya lalu berdoa. Katanya, "Tuhan, hari Natal sudah dekat. Aku tidak meminta apapun daripadamu. Hanya berikanlah kami makanan secukupnya. Dan jika Tuhan berkehendak, berikanlah baju baru untuk kedua anakku." Setelah itu sang ayah mengajak istri dan kedua anaknya pergi ke ladang. Siapa tahu ada sisa hasil kebun yang dapat diambil untuk dijual. Harapannya ingin membeli 2 pasang baju baru, masing-masing 1 pasang untuk kedua anaknya. Baru saja mereka tiba di ladang dan belum lagi duduk untuk melepaskan penatnya, dari kejauhan mereka melihat, ada asap tebal membumbung tinggi di angkasa dari arah kampungnya. Rumah siapa yang terbakar? Tiba-tiba seorang pemuda berlari kencang ke arah mereka. Sambil tergopoh-gopoh, pemuda tersebut berkata, "Pak, rumah Bapak terbakar dan tak satu pun barang yang dapat diselamatkan. Seisi kampung sudah berusaha untuk memadamkannya, tapi kami tak berhasil. Semuanya ludes, hangus, tak bersisa." Dengan spontan sang ayah langsung memeluk istri dan kedua anaknya, dan mereka berempat menangis dan bersimpuh sampai ke tanah. Dalam kekalutan, sang ayah tetap berusaha untuk tetap tegar, mengajak istri dan kedua anaknya berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka menghadapi musibah tersebut. Lalu mereka pun kembali ke kampungnya tanpa membawa hasil apapun dari kebun. Setibanya di kampung, mereka melihat rumahnya sudah tinggal abu. Mereka pun terpaksa harus menumpang di rumah saudaranya. Mereka pasrah dalam doa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tak beberapa lama kemudian, berita musibah kebakaran tersebut segera tersebar ke seluruh kampung di sekitarnya. Lalu penduduk dari kampung-kampung sekitarnya banyak yang tergerak hatinya untuk menolong. Mereka mengumpulkan apa yang dapat mereka kumpulkan, apa yang dapat mereka berikan berupa beras, uang,
peralatan memasak, dan lain-lain. Sementara bapak-bapak dan pemuda bergotong royong. Ada yang mencari kayu, daun rumbai di hutan, dan dalam tempo yang tidak lama, mereka berhasil mendirikan rumah baru untuk keluarga miskin tersebut. Setelah rumah tersebut benar-benar selesai, keluarga sederhana ini, keluarga kecil ini kemudian berkumpul memasuki rumah baru tersebut. Sang ayah memeluk kedua anak istri, lalu menangis dan berkata, "Tuhan, saya hanya meminta makanan secukupnya dan 2 pasang baju baru untuk kedua anakku. Tetapi sekarang Engkau memberi lebih dari apa yang kami butuhkan. Sebuah rumah baru dan beberapa karung beras dan sejumlah uang dan perabot dapur yang tidak pernah kami pikirkan. Tetapi itu yang kami terima." Setelah sang ayah selesai berdoa, dia mencium kedua anak dan istrinya dan berkata, "Cara Tuhan berbeda dengan cara manusia, dan pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran manusia. Ketika rumah kita terbakar, semuanya seakan-akan sudah berakhir. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Dia menyediakan lebih dari yang kita pikirkan." Demikian renungan malam Natal malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal.